الشكر علينا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي بتقوالله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid As-Shalihin, insyaallah kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi umat, dan insyaallah kita akan berbahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam ini kita ditakdirkan bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan kajian ilmiah atau majelis ilmu, majelis ta'lim. Kita akan membahas beberapa ayat dan hadis Nabi agar supaya menjadi taujih rabbaniyah kepada kita semua, sehingga dalam kehidupan kita keseharian senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Kehidupan kita bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita akan mulia dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita mulai taklim malam ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah yang ada di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wabil khusus siyamu Ramadan dan qiyamu Ramadan, saum kita di bulan Ramadan dan qiyam kita, baik dari maghrib, iftar, kemudian tadarus, taklim, tilawah, kemudian infak, sedekah, dan tarawih dan witir serta rangkaian ibadah-ibadah lainnya, insyaallah diterima oleh Allah dan kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memberikan tarbiyah ruhiyah kepada kita, pendidikan rohani, bahwa Islam itu turun dengan syariahnya, dengan al-ahkamul khomsahnya, hukum-hukum yang 5. Al-ahkam itu hukum-hukum, al-khomsah yang 5. Apa saja itu? Ada wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh dan haram. 5 hukum ini bukan untuk memberatkan atau merepotkan manusia, akan tetapi untuk memberikan kemudahan. Yuridullah bikumul yusra. Makanya dalam ayat yang lain, yassiru wa la tu'assiru. Berilah kemudahan dan janganlah dipersulit. Kenapa demikian? Karena tujuan Allah memberikan perintah ibadah kepada umat manusia itu yaitu untuk memuliakan manusia, agar supaya berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya.
Kalau kita istilahkan dengan istilah hayawan, ada namanya hayawanun nautik, ada hayawan ghairu nautik. Ada hewan yang mempunyai akal dan fikiran, ada hewan yang tidak mempunyai akal dan fikiran. Manusia dibekali oleh Allah dengan akal dan fikiran, sehingga dia mampu membedakan antara hak dan batil, baik dan buruk, benar dan salah. Dalam surat At-Tin Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Di antara para ulama ahli tafsir ketika menyatakan fi ahsani takwim itu karena di dalam diri manusia ada yang disebut dengan aklun wa imanun atau aklun wa dinun. Dia mempunyai akal dan dia juga mempunyai din atau mempunyai agama, mempunyai keimanan. Inilah yang menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang mulia. Ketika akal itu tidak digunakan secara baik, ketika iman itu tidak dijaga, karena karakter iman itu yazidu wa yankus, naik dan turun, yazidu bit ta'ati wa yankusu bil maksiyah, naik ketika melaksanakan ketaatan atau melaksanakan ibadah, wa yankusu bil maksiyah, dan berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan. Karakteristik iman. Ketika dia tidak mampu menjaga akalnya, tidak mampu menjaga imannya, maka ayat selanjutnya menyatakan summa radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat yang tinggi orang-orang yang mempunyai amanu, keimanan yang benar, dan utul ilmah, dan mempunyai ilmu. Hadirin rahimakumullah. Allah kemudian menyatakan yuridullah bikumul yusra. Setiap rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak untuk memberatkan, tapi untuk memudahkan, meringankan. Contoh, bagi orang yang sanggup sholat berdiri, monggo silahkan berdiri. Bagi yang sedang sakit, ya kan, karena asam urat naik, biasanya asam di gunung ini pindah ke urat, ya kan, boleh sholatnya sambil duduk, boleh sambil berbaring, bahkan boleh sambil dengan isyarat. Bagi orang yang berkelebihan harta, silahkan untuk berinfak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, bahkan zakatul mal dan zakatul fitrahnya dikeluarkan bagi yang mempunyai kelebihan harta. Tapi bagi orang yang miskin papa atau fuqara wal masakin, dia juga boleh atau berhak menerima zakat. Jadi boleh menjadi muzakki dan juga boleh menjadi mustahik. Bagi bapak yang sanggup, ada kelapangan rizki, waktu dan ada panggilan, silahkan untuk melaksanakan ibadatul haji, ibadah haji, ibadah umroh. Tapi yang belum, ya nggak apa-apa, belum melaksanakan ibadah haji, tapi tidak boleh mengingkari ayat-ayat tentang ibadah haji. Dan semua rangkaian ibadah lainnya juga demikian. Bagi yang mampu silahkan kerjakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Bagi yang sedang tidak mampu, silahkan mengerjakan sesuai dengan kondisi yang ada. Makanya di dalam bab ibadah Ramadan itu Allah menyatakan siapa yang haid dan nifas, dia tidak berpuasa. Siapa yang sedang safar, bepergian, atau yang sedang sakit, safarin,
dia dalam keadaan bepergian, marad, dia sedang sakit, boleh batal. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, segeralah dia untuk segera mengganti di waktu atau hari yang lain. Kenapa demikian? Karena yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin memberatkan, tapi Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi hamba-hamba Allah yang sedang atau akan melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah. Walitukmilul iddata, dan hendaklah engkau menyempurnakan bilangan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyatakan yang disebut dengan walitukmilul iddata adalah fisaumi, puasanya lengkap, sempurna. Dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai. Ketika ketemu dengan tanggal 1 Syawal, dia berhenti. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa ketika melihat tanggal 1 Ramadan dan berlebaran ketika melihat tanggal 1 Syawal. Ketika dia dalam keadaan uzur, haid atau nifas, sakit atau bepergian, makanya walitukmilul iddata mempunyai makna segera dihitung berapa yang batal. Laksanakanlah qada. Hari ini sudah masuk bulan Syawal. Bapak dan ibu, ayah dan bunda, di rumah kita kan ada putra putri yang soleh dan solehah. Mulai kita tanya, nak, berapa hari puasanya kemarin batal? Jawabannya variasi. Kemarin saya nanya anak perempuan, berapa hari batal? 6 hari. Kenapa batal? Haid. Oh, haid. Kamu kenapa batal? Berapa hari batalnya? 2 hari. Kenapa? Lagi sakit. Makanya ketika kita sudah tahu putra putri kita ada beberapa hari beliau meninggalkan puasanya, mulai diarahkan, dibimbing untuk segera mengkodok puasanya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf, bulan Rajab Sya'ban kemarin sebelum Ramadan, bulan Sya'ban sekitar tanggal 15 atau pertengahan bulan Sya'ban, saya sempat nanya ke beberapa anak muda, kurang lebih 27 anak muda, pemuda dan pemudi. Saya tanya siapa yang puasanya sempurna. Yang sempurna itu kurang lebih sekitar 9 orang. Yang batal sekitar kurang lebih 18 orang. Di antara 18 itu yang mengkodok baru 2 orang. Padahal sudah menjelang Ramadan tahun berikutnya. Maka hal yang demikian ini banyak kalangan yang terlibat. Orang tuanya mungkin tidak mengingatkan, guru ngajinya di rumahnya tidak mengingatkan, guru di sekolahnya tidak mengingatkan, sehingga batalnya puasa itu dianggap hal yang wajar, tidak segera mengkodok. Padahal tanggung jawab orang tua dan kita semua dalam dakwah, jangan membiarkan kemaksiatan itu berlalu begitu saja, segera dinasihati. Maka ini momentum masih bulan Syawal, mulai ditanya putra putri kita, yang gadis, yang anak-anak yang masih usia sekolah. Karena ini yang perlu kita adakan pembinaan yang maksimal. Karena harapannya kalau yang sudah, mohon maaf, yang sudah sepuh, yang sudah tua kan sudah punya kesadaran, punya tanggung jawab. Tapi kalau masih anak-anak, karena beragamanya anak-anak itu masih mengikuti temannya, masih mengikuti sahabatnya, atau mengikuti kawan-kawan bermainnya. Istilah mukil kalau kata anak muda itu mukil, mojok keluar kalau kata orang Jawa Timur. Mukil itu apa sih? Mojok keluar. Ngapain? Dia mojok terus keluar dari komunitas. Di luar ngapain? Makan dan minum sambil ngumpet. Itu bahasa lainnya BDD, buka diem-diem. Kebiasaan seperti itu karena memang belum mempunyai kesadaran dalam beragama, hanya ikut-ikutan.
Karena anak sekarang mempunyai dalam proses pendidikan itu dia mengamati, dia ngelihat dan dia meniru. Sekarang yang ditiru banyak. Mohon maaf, anak-anak kita itu dengan kita orang tuanya lebih sering berinteraksi dengan medsos daripada berinteraksi dengan ayah dan bundanya. Bapaknya berangkat pagi kerja, ibundanya sibuk di rumah, bahkan ada juga yang kerja, ketemunya sore. Dari pagi sampai sore itu anak dididik oleh medsos. Medsosnya banyak ngajarin gak puasa. Sudah dia terdoktrin di pikirannya untuk mengikuti apa yang ia lihat. Oleh sebab itu kita hadir untuk memberikan pendidikan kepada beliau. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasanya. Segera dikodok, maksudnya apabila beliau mempunyai beberapa hari yang batal dalam proses ibadah di bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah besarkan asma Allah. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, beliau menyatakan yang disebut dengan walitukabbirullah, hendaklah ketika dia melihat tanggal 1 bulan Syawal bertakbir kepada Allah sampai proses pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Karena agak berbeda takbir antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha selesai hari raya Idul Adha, kemudian ada yang namanya hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Hari-hari itu kita boleh menyembelih hewan kurban dan sunnah untuk selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan haram bagi kita melaksanakan ibadah puasa di hari itu. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari berturut-turut itu haram bagi kita untuk berpuasa karena disebut dengan hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik itu kita boleh menyembelih hewan kurban dan sunnah untuk bertakbir. Kalau hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri bertakbir sampai selesai sholat Idul Fitri. Akan tetapi Imam Ar-Razi menyatakan dalam tafsirnya yang disebut dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau menyatakan walitukabbirullah itu artinya hendaklah dia membesarkan Allah fi qalbihi, di dalam hatinya, wa fi lisanihi, dan di lisannya, wa fi amalih, dan dalam perbuatan anggota badannya. Mempunyai makna dijelaskan membesarkan Allah kapan saja dan di mana saja dia berada, sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang masa dia berusaha untuk membesarkan asma Allah karena telah dididik selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, secara sederhana saja begini. Ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan rangkaian ibadah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Contoh, salat 5 waktu dalam sehari semalam kita melaksanakan kurang lebih minimal 17 rakaat. Subuh 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Masing-masing rakaat itu terdiri dari 2 kali sujud. Berarti kalau 17 rakaat kali 2 kali sujudnya per rakaatnya, berarti kurang lebih 34 rakaat. Itu di salat fardu. Tapi ketika di bulan Ramadan ada beberapa saudara kita yang melaksanakan sholatut tarawih dan witir 11 rakaat. Ada yang 23 rakaat. Ada yang 36 plus 3, 39 rakaat. Tapi saya jujur selama ada di Jakarta,
belum pernah menemukan yang melaksanakan tarawih 36 plus 3 witir. Yang sering kita temukan 11 dan 23. Oke. Yang 11 rakaat berarti setiap rakaatnya beliau melakukan sujud 2 kali, berarti 22. Yang 23 rakaat berarti melakukan sujudnya kurang lebih 46 kali sujud. Setiap melaksanakan sujud beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ada yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Setiap kali sujud beliau mengucapkan itu. Dan setiap kali sujud ada 7 anggota sujud. Kening dan hidung 1 anggota, karena Rasulullah menyatakan ini dan ini adalah 1. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Berarti ada 7 anggota sujud. Dan anggota yang paling sering kita bangga-banggakan adalah wajah. Untuk mengenal si A, si B, wajahnya. Bahkan kalau kita mau foto, wajahnya yang difoto. Ditaruh di KTP, ditaruh di flyer, taruh di mana-mana. Ibu-ibu, wajahnya yang dirawat. Ada krim siang dan malam, pembersih siang dan malam. Tapi ketika melaksanakan sujud, wajah yang paling dibangga-banggakan ini diletakkan di tempat sujud, yang mana tempat sujud itu sering kita injek-injek. Ya, kalau kita bawa sajadah masih mending, kita sujud di sajadah sendiri. Tapi kalau kita tidak bawa sajadah dari rumah, tidak bawa sorban, kita sujud di lantai atau di karpet yang biasa diinjek oleh orang lain. Kalau masjidnya bersih, karpetnya wangi, masih mending. Ada beberapa masjid dan musola yang sudah lama tidak diurus oleh pengurus masjidnya, masjidnya bau, karpetnya bau. Bahkan ada yang bau kotoran kucing, ada yang bau air liur, ada yang bau burung, macam-macam. Hadirin rahimakumullah. Kita rela meletakkan 7 anggota sujud itu di tempat sujud dan kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Semuanya diawali dengan lafaz tasbih. Subhana, maha suci Allah. Menunjukkan bahwa kerelaan hati ini untuk diatur oleh Allah, menjunjung tinggi asma Allah, zat yang maha suci, sehingga tidak pantas lagi bagi kita untuk melakukan perbuatan maksiat seperti sombong, takabur, sum'ah, namimah, ujub, adu domba, bangga terhadap diri sendiri. Ketika ucapan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika mempunyai makna ketulusan dan kerelaan hati dan menyebutkan hanya Allah, zat yang maha sempurna, zat yang maha suci itu. Bayangkan 22 kali setiap malamnya tambahan itu kita lakukan, selain yang 17. 46 kali bagi yang tarawihnya 23 dengan kalimat-kalimat yang baik. Seyogyanya walitukabbirullah itu mempunyai makna dia menjadi pribadi-pribadi yang mengagungkan Allah, yang menghilangkan karakteristik hayawaniyah yang ada pada dalam dirinya, seperti sombong, menganggap dirinya paling sempurna, paling baik, paling lengkap, sehingga menjatuhkan dan meremehkan orang lain. Egois, tidak mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial, tidak peduli kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana kondisi ibadah dan amaliyahnya, bagaimana kondisi ekonominya. Yang dia pikirkan hanya dirinya, istri dan anak-anaknya saja. Nah,
seyogyanya nilai-nilai itu yang tertanam dari lafaz wa yukabbirullaha ala ma hadakum. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, ada seorang hakim pernah bertanya ke saya, Ustaz, saya mohon maaf bertanya, di dalam kajian-kajian fikih membahas kewajiban sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian ada ayat yang menyatakan sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, jamaah haji dan jamaah umrohnya banyak, masjid, musola dan pondok pesantrennya banyak, tapi perjudiannya banyak, pornografi, porno aksi banyak, narkobanya banyak, prostitusinya banyak, korupsinya banyak. Bahkan kalau kita melihat setiap kali ada sidang di pengadilan, itu terdakwah atau tersangkanya identitas keislamannya dipakai, pakai baju koko, pakai peci, yang perempuan pakai jilbab. Pertanyaannya, kenapa kok umat Islam ini berani melakukan maksiat padahal mereka menyatakan diri beragama Islam, mereka menyatakan diri beriman, dan bahkan di antara mereka ada yang melakukan sholat. Tapi kenapa kok masih berani melakukan hal-hal seperti ini? Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi kajian bagi kita. Menjadi kajian, kalau janji Rasulullah di dalam bab puasa saja, Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan mengharapkan ampunan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa saja yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan didasari dengan iman dan wahtisaban, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di mana letak keberhasilannya itu dalam kehidupan keseharian? Adakah hubungan antara puasa yang benar, qiyamul lail yang benar, sholat yang benar terhadap kesolehan vertikal, kesolehan horizontal yang disebut dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, kesolehan sosial, kesolehan bermasyarakat, dan kesolehan dalam berkehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi pertanyaan bagi kita dan perlu untuk mendapatkan jawaban. Sepintas mohon maaf, proses pembelajaran yang kita terima di lembaga pendidikan selama ini, kita diajarkan untuk menghafal rukun sholat, kewajiban sholat, dan yang membatalkan sholat, rukun puasa dan yang membatalkan puasa. Tapi jarang yang mengkaji makna dan filosofi dari ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah yang lainnya yang kemudian berkaitan dengan kehidupan keseharian. Kalau bahasanya Menteri Pendidikan sekarang yang disebut dengan deep learning, pembelajaran yang mendalam, pembelajaran yang terimplementasi dalam kehidupan. Pembelajaran selama ini hanya mampu menjawab soal-soal yang ada di atas kertas, hanya mampu menjawab ketika terjadi dialog, wawancara, tanya jawab. Namun untuk aplikasi dan implementasi dalam kehidupan keseharian belum mendalam, dan ini menjadi tugas bersama.
Komitmen kita ketika menyatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ini kalau kita amalkan, subhanallah. Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkanlah aku, wa baina khotoyaya, dan kesalahanku, kama ba'atta, sebagaimana engkau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara ujung timur dan ujung barat. Mempunyai makna kita orang-orang yang beriman itu tidak pernah ketemu dengan kesalahannya, karena kesalahannya ada di ujung timur, sedangkan ibadah kita seperti seakan-akan ada di ujung barat, nggak pernah ketemu. Seyogyanya ibadah yang kita lakukan mempunyai nilai demikian, bukan STMJ. Kalau kata orang tua zaman dulu kan ada STMJ, sholat terus maksiat jalan. Atau faham sekuler, dia menyatakan kalau lagi di masjid kita ibadah, diawasi oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Tapi kalau lagi di luar masjid, di jalanan, di kamar, di tempat bisnis, di tempat kerja, seakan-akan bebas, boleh melakukan apa saja, seakan-akan tidak ada penilaian dari malaikat-malaikat Allah. Ini faham sekuler yang terdoktrin kepada umat Islam, sehingga umat Islam tidak komprehensif dalam melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah. Generasi muda kita, khususnya anak-anak kita, kalau lagi di depan guru pakai jilbab, di jalan di rumah dilepas jilbabnya, taruh di tasnya. Di depan orang tua seakan-akan menjadi anak yang soleh dan solehah, di belakang berani untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka penting bagi kita untuk mengislamisasi konsep berpikir. Yukabbirullah artinya menjadikan Allah zat yang maha besar dalam pikiran, hati dan perasaan kita di mana saja kita berada. Maka Rasulullah pernah berpesan dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Para ulama menyatakan takutlah kamu kepada Allah, merasa diawasi dan bersama dengan Allah kapan saja dan di mana saja. Seperti dulu ada kisah zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang nenek-nenek bersama dengan anak gadisnya sedang ingin mencampur air susu yang ia peras dari hewan ternaknya, karena dapatnya tidak banyak, mau dicampur dengan air. Kemudian kata anaknya, wahai nenekku, kenapa kau campur air susu dengan air? Kata neneknya, biar tambah banyak. Terus si cucu berkata, ainallah, di mana Allah? Memang tidak ada yang melihat, tapi Allah maha melihat. Ketika ada seorang budak yang sedang mengembala kambing atau mengembala binatang ternak, kemudian ada seorang sahabat yang kemudian bertanya, wahai budak, majikanmu tidak tahu tentang jumlah hewan ternak yang kamu jaga ini. Juallah 1 ekor kepadaku, maka majikanmu tidak tahu. Apa kata anak muda itu? Betul, majikanku tidak tahu, tapi Allah Tuhannya majikanku, Tuhanku dan Tuhanmu, Dia maha tahu dan Dia maha melihat, sehingga saya tidak berani untuk melakukan pelanggaran karena Allah maha melihat. Hadirin rahimakumullah, ini buah dari Ramadan, buah dari tarawih, qiyamul lail, dan berbagai macam rangkaian ibadah yang kita lakukan, sehingga kita senantiasa merasa bersama dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pribadi yang betul-betul taat kepada Allah kapan saja dan di mana saja, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, habis waktunya. Masih ada waktu 6 menit. Oke. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan Pak Haji. Ini duluan Pak Haji. Beliau. Ya.
Siap, ya. Waalaikumsalam. Bahkan kadang dia melebihi dari hukum haram itu sendiri dalam pemahaman saya. Karena itu dikembangkan terus di mana-mana dan kadang-kadang membingungkan. Hukum itu adalah namanya bid'ah. Kalau kita mengenai haram, kita melakukan sesuatu yang haram, boleh kecuali tidak boleh masuk neraka kecuali ada kecuali. Makan babi haram kecuali ada, membunuh haram kecuali berperang. Tapi kalau bid'ah tidak ada lagi jalan. Begitu kita melakukan bid'ah, ujung-ujung neraka. Artinya kedudukannya semacam melampaui hukum haram tadi. Nah, sementara bid'ah itu sendiri membingungkan. Apa saja yang batasannya itu, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bid'ah. Orang baca surat Yasin pada malam Jumat karena Rasulullah menganjurkan al-kahfi, bid'ah. Kalau sudah katakan bid'ah, ujungnya neraka. Kalau sudah ujung neraka berarti melampaui dari tingkat haram itu sendiri. Banyak sekali, sehingga hal seperti itu sangat membingungkan. Karena takarannya adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, umat yang ada sekarang tentunya kan tidak banyak yang mendengarkan, tidak banyak yang mengkaji, sehingga tidak tahu yang mana hadis palsu, yang mana benar. Sehingga apa saja dikenalkan. Sampai pernah ada di masjid sini orang yang ustaz juga ceramah baru memulai, langsung dia hantam ini tasbih bid'ah. Artinya orang menggunakan tasbih masuk neraka. Artinya kedudukannya itu sudah. Nah, ini sangat membingungkan. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Kedudukan bid'ah seperti apa? Apa sudah sampai melampaui hukum haram itu sendiri dalam pemahaman saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ji. Satu aja, oke. Ya. Terima kasih. Ini yang disebut dengan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram itu masuk ke dalam kajian fikih. Fikih itu kajian dalam hukum Islam. Oke. Sedangkan bid'ah dan sunnah itu dalam kajian ulumul hadis. Jadi ada dua dimensi perbedaan tempatnya. Kalau kita bahas ilmu tasawuf, nanti akan ketemu dengan istilah ada ma'rifah, mahabbah, syariah, thariqah. Dalam akhlak tasawuf masuk ke dalam ketemu dengan tahalli, tajalli, kajian ilmu tasawuf. Kajian ilmu fikih ketemu dengan al-ahkamul khamsah, wajib sunnah tadi. Ketemu juga nanti dengan namanya al-maqasidus syariah, tujuan penegakan syariat Islam, hifduddin, hifdun nasal, hifdul akal. Pertanyaannya, apakah antara ilmu hadis dengan fikih itu bertabrakan? Jawabannya, kalau mau ditabrakin, tabrakan. Tapi kalau dijadiin seiring sejalan, enggak tabrakan. Oke. Apakah sunnah dan bid'ah itu ada di atas hukum fikih? Dilihat satu kondisi. Mohon maaf.
pengertian sunnah dalam ilmu hadis dengan pengertian sunnah dalam ilmu fikih berbeda. Kalau dalam ilmu fikih, sunnah itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu hadis, pengertian sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi. Yang disebut dengan qauliyah, fi'liyah, takririyah. Bahkan sebagian ulama ahli hadis yang lainnya menyatakan ada yang keempat namanya hamiyah. Sesuatu yang ingin dilakukan oleh Rasul tapi beliau belum sempat melakukan, keburu meninggal. Namanya hadis hamiyah, tapi tidak populer. Yang populer tadi qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan atau persetujuan. Oke. Ketika pembahasan tentang bid'ah di dalam bab hadis dibagi dua. Ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah sayyi'ah. Ini menurut madhab Syafi'i. Walaupun menurut madhab yang lain bid'ah dolalah semuanya. Itu terserah nanti. Tapi ketika ditarik hukum bid'ah ini ke dalam hukum fikih, jadi 5 hukumnya. Bid'ah ada 5, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Ketika bid'ah itu dibawa ke dalam hukum fikih. Karena hukum fikih dia berpatokan pakemnya dengan 5 itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, yang disebut dengan al-hakamul khamsah. Jadi kalau bid'ah ditarik ke situ ya ada 5. Ada bid'ah wajib, ada apa itu? Al-Quran. Zaman Rasulullah tidak ada mushaf seperti ini. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari beberapa sahabat, khususnya Umar bin Khattab, karena melihat banyak orang yang hafal Quran, akhirnya diskusi rapat, muncullah kesepakatan Al-Quran untuk dibukukan. Ketika zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kemudian meninggal, diganti Umar meninggal, Utsman. Ketika Utsman menjadi khalifah, Islam nyebar kemana-mana. Banyak orang dari negara-negara lain datang kepada Utsman. Wahai Amiril Mukminin, mana kitab suci bagi kami? Akhirnya Utsman musyawarah dengan sahabat-sahabat. Baru mushaf yang ada pada zaman Abu Bakar itu ditulis ulang, diperbanyak. Zaman dulu belum ada fotokopi, belum ada percetakan, sehingga ditulis ulang. Muncullah mushaf disebar, dikenallah sampai sekarang disebut dengan mushaf Utsmani. Ulama ahli fikih menyatakan adanya Quran itu wajib, walaupun zaman Rasulullah belum ada. Itu bid'ah tapi wajib. Ada yang disebut dengan bid'ah sunnah, ya kan? Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk melakukan sholatul tarawih bersama di masjid, beliau menyatakan ini bid'ah yang saya lakukan. Karena kalau nggak begini orang kocar-kacir tarawihnya. Jadi makanya dilihat dulu, ini ditarik ke dalam ilmu hadis, apa ditarik ke dalam ilmu fikih. Kalau di dalam bab ilmu hadis seperti tadi kaidahnya. Tapi ketika di dalam ilmu fikih fleksibel, dilihat dari kebutuhan. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, saya dalam kondisi segar bugar makan daging babi haram. Tapi kalau tidak ada lagi yang dimakan kecuali itu, kalau saya nggak makan itu saya mati. Karena di suatu wilayah sudah tidak ada lagi. Terpaksa ini masuk dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Gitu. Jadi apakah bid'ah ini melampaui hukumnya, lebih hebat dari hukum yang 5 tadi? Apakah di atasnya? Tidak perlu dibenturkan. Tinggal dilihat, dikomunikasikan tempat, waktu dan kebutuhannya.
tempat, waktu dan kebutuhannya. Ada juga sebagian ulama Ustaz yang menyatakan oh bid'ah itu di dalam bab dunia, di dalam bab ibadah. Tapi kalau di dalam bab muamalah dan di dalam bab dunia tidak disebut dengan bid'ah. Makanya dia kemudian membagi dua, bid'ah ubudiyah dan bid'ah duniawiyah. Kalau duniawi tidak dianggap bid'ah, yang dilarang itu bid'ah dalam bab ibadah. Ada juga yang membagi seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya bagi kita penting untuk selalu belajar. Oh ternyata dulu sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama zaman dulu tentang klasifikasi dan metodologi sehingga tidak merepotkan dan membingungkan kepada umat. Mungkin itu saja. Mohon maaf. Hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah masuk waktu Isya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.